Saya Rofi'ah Sabila dengan NIM 104220650. Kami, Mahasantri Mahat Ali Attar, masih semester 3, akan menjelaskan tentang mata kuliah usul fikih dengan bab ijma yang mana diampu oleh beliau Ustadz Muhammad Fahri Asna untuk memenuhi tugas UAS pada semester ini. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama adalah definisi dari ijma, yang kedua adalah eksistensi dari ijma, dan yang ketiga adalah bentuk dan syarat ijma. Definisi ijma. Memasuki pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ijma. Nah, ijma itu adalah masdar tasyri' atau dasar hukum yang ada di dalam Islam. Tentu ijma itu terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Karena pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup, para sahabat ketika menanyakan hukum, maka sahabat tersebut langsung bertanya kepada Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad itu wafat, kemudian muncullah masalah-masalah baru yang para sahabat tersebut belum mengetahui hukumnya, maka para ulama ijtihad itu berfatwa pada masalah-masalah yang baru datang. Kemudian mereka mengemukakan pendapat, mereka mengemukakan pandangan-pandangan masing-masing. Nah, ketika pandangan-pandangan para ulama mujtahid itu sama, maka itu dinamakan dengan ijma para ulama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apabila kita melihat ijma, di dalam permulaan ijma itu memiliki dua makna, memiliki dua arti. Yang mana makna yang pertama itu adalah ijma bermakna al-azm atau tekad. Yang kedua adalah ijma bermakna ittifaq atau kesepakatan. Maka berdasarkan pernyataan yang di atas, apabila ijma itu kita maknai dengan al-azm, maka ijma hanya menunjukkan pada satu orang, berarti hanya dia yang berijma. Maka pernyataan itu pernyataan yang salah. Beda lagi apabila kita melihat makna ijma yang kedua, yaitu ijma kita artikan kesepakatan. Maka tidak mungkin kesepakatan itu dilakukan hanya satu orang saja, melainkan orang banyak. Karena ittifaq itu tidak menunjukkan pada yang disandarkan. Akan tetapi ittifaq itu menunjukkan pada orang banyak, maka apabila hanya terjadi pada satu orang saja itu tidak dinamakan kesepakatan. Eksistensi ijma. Pembahasan yang kedua di sini adalah pembahasan tentang eksistensi dari ijma. Eksistensi yang pertama di sini adalah permulaan ijma itu adalah kesepakatan ulama dalam satu masa atas satu hukum yang baru. Maksudnya di sini adalah seorang ulama mujtahid tersebut itu tidak melakukan musyawarah. Bisa saja ulama tersebut itu berkumpul dalam satu forum, kemudian menghasilkan satu fatwa yang sama, maka itu dinamakan ijma. Beda lagi apabila nanti hasil fatwa tersebut itu berbeda, maka itu tidak dinamakan ijma. Contohnya, dalam satu forum, di situ terdapat 10.000 ulama mujtahid. Kemudian 10 di antara 10.000 ulama mujtahid tadi berbeda fatwa, maka itu bukan dinamakan ijma, karena yang dinamakan ijma itu adalah yang sama. Nah, itu. Untuk yang kedua itu apakah yang dinamakan ulama menurut definisi? Ulama menurut definisi itu adalah fuqaha. Maksudnya fuqaha di sini itu adalah mujtahid. Maka tidak diperhitungkan kesepakatan ulama usuliyin kecuali ulama usuliyin tersebut mujtahid dalam hal usul maupun dalam hal fikih. Nah, eksistensi yang ketiga yaitu adalah apakah yang dimaksud dengan
masalah-masalah baru atau hukum-hukum baru. Maksudnya adalah masalah di sini itu yang dimaksud masalah-masalah urusan agama. Kenapa? Karena kejadian-kejadian di dalam agama ini nanti yang akan dijadikan pandangan-pandangan oleh para ulama mujtahid. Seperti itu. Nah, untuk eksistensi yang keempat di sini adalah ijma dari siapakah yang nanti yang akan dijadikan hujjah atau dijadikan dalil. Jawabannya adalah ijma dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dalam umat Nabi Muhammad di sini itu yang mencakup dari golongan maupun madhab. Maksudnya dari golongan apapun, dari madhab apapun itu dinamakan dengan umat Muhammad. Jadi tidak hanya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tidak hanya dari madhab Syafi'iyah saja, tetapi dari semua golongan dan madhab tersebut yang dinamakan dengan umat Nabi Muhammad. Syarat dan bentuk ijma. Masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan bentuk ijma itu sendiri. Salah satu syarat sah tetapnya ijma yang menjadi perdebatan para ulama yaitu inqiradul asr atau habisnya para mujtahid dalam satu masa atau wafatnya mujtahid dalam satu masa. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih ini mengatakan jika hal tersebut tidak menjadi syarat sahnya ijma, karena dalil yang menetapkan ijma menjadi sumber hukum itu tidak mensyaratkan apapun kecuali kesepakatan. Jadi kesepakatan itu hanya kesepakatan yang menjadi syaratnya ijma, syarat sah ijma. Kemudian pendapat yang kedua dari beberapa ulama seperti Ibnu Faurah, Ahmad dan Salim Ar-Razi, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi syarat sahnya ijma. Karena apa? Karena bisa saja muncul pertimbangan baru bagi sebagian mujtahid yang mana berbeda dengan ijtihadnya, sehingga mereka akan mencabut ijma'nya yang dahulu. Seperti itu. Kemudian ijma' sah dilakukan dengan ucapan atau dengan perbuatan para mujtahid. Seperti halnya mereka mengatakan boleh melakukan seperti ini, boleh melakukan seperti itu, atau mereka melaksanakan sebuah perbuatan yang mengartikan diperbolehkannya melakukan hal tersebut. Dan ada juga dengan ucapan dan perbuatan dari sebagian mujtahid, hanya sebagian saja, sebagian mujtahid, yang kemudian ijma dari sebagian mujtahid ini disebarluaskan, dan sebagian mujtahid yang mendiamkan ini tidak protes atau tidak mengingkari ijma mujtahid yang lain. Seperti itu. Ini dinamakan dengan ijma subuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.